Ya, siapa lagi? Silakan. Ya. Yoselin ya. Ya, silakan Yoselin. Kelihatan, Bu. Ya, sudah. Nanti nilai dasarnya. ya, jadi nanti Yoselin ya. Jadi nanti diperbaiki sesuai saran Ibu sama Fitra tadi ya. Jadi Ya, Bu. jadi jangan digabung jadi satu seperti ini karena kalau digabung jadi satu begini, kita tidak tahu ini nilai akuntabel ini diaktualisasikan di tahapan mana karena di sini ya teman-teman jadi melakukan konsultasi dengan mentor misalnya. Nah, ini nilainya mana? Jadi bisa nanti mungkin pakai kode saja di nilai dasar berakhlak seperti tadi ya buat jadi begini teman-teman. Koreksian Ibu bukan hanya berlaku untuk Fitra sendiri, Yoselin sendiri. Ini berlaku untuk semua. Nah, Ibu ulang-ulang ya. Jadi semua koreksian itu berlaku untuk semua. Jadi bukan berarti pas muncul nanti slide berikut Ibu tidak koreksi ya sudah seperti itu. Enggak ya. Jadi jangan sampai kayak Vika nanti. Vika, Bu saya punya enggak dikoreksi. Enggak, ini apa yang Ibu koreksi buat satu orang itu berlaku untuk semua. Ibu ulang-ulang seperti itu ya. Jadi kalau luput dari pandangannya Ibu ya berarti harus diperbaiki. Boleh? Iya, Bu. Ya, jadi di sini misalnya melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, di sini nilainya apa? Nah, berarti nanti kasih begini saja supaya tidak terganggu. Kita punya apa nih slide yang sudah jadi. Misalnya 1. Jadi nilai dasar berakhlak ini ada 3 kan? Jadi untuk konsultasi 1 apa saja di dalam. Jadi 1 titik kemudian akuntabel, oke, akuntabel, kemudian harmonis misalnya, kolaboratif, sudah. Kemudian 2 membahas rencana. Jadi langsung saya ketik 2 membahas rencana kegiatan. Kata aktualisasi tidak ada, Yoselin. Langsung saja membahas rencana kegiatan, ya. Kata aktualisasinya hilang karena bukan lagi aktualisasi, maksudnya bukan rancangan aktualisasi yang kita ini, tapi ya sudah membahas rencana kegiatan. Nah, itu nanti taruh di nilainya 2, membahas rencana kegiatan itu nilainya apa? Misalnya ya, misalnya apa di situ? Harmonis, koma, kolaboratif, koma, kayak gitu ya. 3, melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Nah, itu apalagi nilainya? O3 titik, misalnya kolaboratif, oke. Apalagi harmonis, oke. Apalagi bisa dibuat Ya, seperti Bu. itu ya. Nah, semua Yoselin, koreksian Yoselin berlaku untuk semua ya. Oke, terus ke bawah. Oke. Ya. Ya boleh seperti itu Yoselin ya. Jadi nanti untuk penguatan sama juga kayak penguatan nilai tadi. Langsung saja penguatan nilai nama instansi kita dikasih masuk ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya baik. Siapa lagi? Izin, Bu. Ya silakan. Aduh, jangan sampai lagi. Tidak dapat lihat lagi, Bu. Iya, ayolah Rukmini, mumpung masih pagi ini. Belum banyak yang bangun yang pakai jaringan toh. Nah, jadi segera. Jadi jangan tinggal di tempat yang padat sudah. So, mau pakai semua internet orang sudah mau dapat lihat lagi yang punya. So itu, Bu. Iya, silakan. Kelihatan, Bu, teman-teman? Iya, DP tulisan ini kayak tulisan Thailand nih. Ya, mungkin Sudah kelihatan, Kak. Kelihatan? Ya, kelihatan sih, cuman apa ini tulisannya itu enggak terlihat jelas. Coba ke bawah. Bisa sih Ibu baca, boleh, silakan.
Atau saya kasih ini saja Bu, kasih lebar begini. Mungkin bisa kelihatan kalau begini. Ya, bolehlah. Coba. Tinggal di mana Ngana Rukmini di Buol ini? Ada di Leok, Bu. Berarti nanti kalau seminar jangan nanti di Leok nanti enggak dapat lihat ini kau punya ini presentasi ini. Mungkin bisa cari di apa ini? Teman-teman ini yang bagus jaringannya di mana tadi? Kalau di Fitra di mana tadi Fitra? Ngana Zoom ini dari mana? Mana suaramu Pak Fitra? Di Leok, Bu. Di Leok juga? Ya. Kan sama-sama tinggal di Leok. Kenapa ini Rukmini tulisan tidak dapat lihat ini kasihan? Saya Leok 1 di ujung, Bu. Oh, Pinggir pantai. Iya, di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Justru harusnya di pinggir pantai itu Iya, bagus di seharusnya jaringan. bagus. Kau ini Fitra tentu di gunung. Dia di sebelah sana, memang di samping dekat tower, agak dekat tower Kak Fitra. Dekat tower saya, Bu. Iya. Jadi nanti gini, Rukmini, nanti pada saat seminar, Ngoni jangan di situ karena kemarin juga Ibu enggak bisa lihat tulisanmu. Iya kan? Sekarang juga enggak, teman-teman yang lain bisa lihat ini tulisannya ini. Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak, Bu. Jadi Atau kelihatan. jangan-jangan pengaruh kamera. Enggak, bukan pengaruh kamera sih. Enggak tahu ini. Ngana suara yang sampai DP gambar, DP tulisan tidak sampai. Jadi begini saja nanti Rukmini ya. Jadi Rukmini pada saat seminar, Ngana badekat di tempatnya Pak Fitra saja. Oke? Bisa? Iya, siap, Bu. Supaya nanti ini pas presentasi kelihatan ini apa ini Ngana tulisan ini ya. Iya, siap, Bu. Nanti mau pergi tempatnya Kak Fitra saja. Iya, kan dekat juga toh, maksudnya tidak butuh sampai berpuluh-puluh kilo kan? Iya, Bu. Nah, ya jadi cari tempat yang aman ya, maksudnya pada saat seminar nanti kan, seminar itu tanggal hari Rabu kan kita nggak dirasa itu. Tinggal besok perbaiki dia punya bahan tayang. Jadi nanti masukan buat Rukmini sama dengan masukan teman-teman tadi ya, Bu Rukmini. Menyimak tadi kan masukannya? Iya. Iya, oke deh. Ibu, untuk tahapan, kan saya punya ada 6 tahapan, karena kan pembuatan SOP, Ibu bilang bikin tahapan kegiatan sendiri. Kemarin saya kasih masuk dengan tahapan persiapan kegiatan, tapi ini mungkin Ibu bisa lihat, atau Ibu mau koreksi. Kelihatan, Bu? Tidak bisa, kasihan ini kayak tulisan Cina bambu yang tak potong-potong begitu, tidak bisa, ini ada yang enggak kelihatan gitu. Coba baca saja, baca. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan ruangan pertemuan, kedua melakukan koordinasi dengan petugas dan staf puskesmas, yang ketiga melakukan pembuatan SOP bersama petugas dan staf puskesmas. Ya, outputnya itu tersedianya ruangan pertemuan, terlaksananya koordinasi, yang ketiga adanya SOP. Oke. Ya sudah seperti itu saja, enggak apa-apa sebenarnya dia pertama kan melakukan pengkajian kan, baru mengumpulkan bahan penyusunan SOP, baru pembuatan SOP-nya. Oke, tapi enggak apa-apa lah seperti itu, ujungnya kan nanti ada ya, jadi mengumpulkan bahan pembuatan SOP atau melakukan pengkajian SOP dulu kan. Kemudian mengumpulkan bahan, kemudian menyusun SOP. Sudah seperti itu saja tahapannya. Nanti mengumpulkan bahan, kemudian langsung menyusun SOP-nya. Kalau DP suara lincah, laju DP suara sampai di sini. DP gambar enggak sampai. Tapi jangan kamera dulu. Enggak sih, enggak. Kalau kamera kan apa wajah dapat lihat jelas di sini, biar itu apa gas jerawat dapat lihat.
Eh. Iya, jadi saya so stres. Cuma Padahal DP Bu, saya so tulisan kasih saja yang besar-besar share ini. screen-nya. Nanti begini, nanti kalau sudah selesai ini kegiatan ya, coba setting-setting ulang, nanti bisa apa istilahnya bikin ada kan Zoom yang gratisan itu ya. Nah, jadi sama teman-teman kan ada Zoom gratisan ya, yang 40 menit itu. Coba nanti Rukmini panggil teman-teman untuk lihat. Kalau bisa tampil, berarti tidak masalah. Saya pikir iya, laptop tidak siap, Bu. masalah sih. Cuman siapa yang pintar ini? Mana ada yang dari Kominfo Kak di sini? Ada Apa Kak maksudnya itu? Fitra. Fitra, itu apa masalahnya sampai tidak bisa dapat lihat DP tulisan itu? Itu Bu, Hah? jaringannya Bu. Jaringan toh? Iya, dia pakai Excel juga kartunya. Oh, pakai Excel. Terus yang lain ini bagus pakai apa? Telkomsel. Komsel, Bu. Ngana bikin pakai Telkomsel saja dulu. Ini Rukmini kalau itu cuma masalahnya kendalanya itu kartunya. Ini Rukmini tethering lewat HP ini ke komputernya. Iya, Bu. Sudah Ngana pergi beli itu kartu Telkomsel 1, isi paket data, baru pakai Telkomsel untuk nanti presentasi. Oke? Kalau di situ masalahnya ya. Siap, Bu. Oke deh, baik. Makasih Rukmini ya. Jadi nanti diperbaiki sesuai saran-saran Ibu tadi ya buat teman-teman yang lain juga. Oke, ya makasih banyak, Bu. Baik. Ya, ganti yang pakai data itu ya, beli saja dulu nomor 1, baru coba untuk nanti pagi-pagi ya, nanti hari belum ada jadwalnya kita ya untuk dia punya urutan siapa-siapa yang pertama. Nanti coba beli saja 1 kartu dulu paket data. Kalau untuk seminar tidak juga banyak-banyak itu dia mau pakai, itu paling 1 giga itu boleh itu. Boleh itu Fitra? Bu. Boleh Bu. Boleh kan? So banyak itu. Oke? Iya, makasih banyak, Bu. Ya. Siapa lagi? Nah, Bu. Ya, silakan. Majid dulu. Habis Majid baru Retno ya. Dombe muka ini kayak sama semua sudah Ibu lihat di muka di layar ini. Coba. Lanjut, Bu. Iya, gagah sekali kopi foto itu, Pak Majid. Dia kasih rapat sekali DP berdiri, rapat DP keke. Ayo, memenuhi syarat, oke, analisis fishbone. Mana analisis fishbone? Kasih muncul kepala ikannya. Ya, Bu, kan saya. Dia potong ini ikan yang soalnya ada DP kepala. Kasih muncul kepalanya nanti di sini, Pak Fitra ya, Pak Majid ya, Pak Akbar. Iya, Bu. Jangan hilang kasihin kepala, namanya juga fishbone. Tulang ikan, ya tulang ikan dari kepalanya sampai DP ekor yang muncul. Nanti tambah ini, jelek dapat lihat maksudnya jelek dapat lihat model begini. Siapa fishbone tadi yang gagah itu? Nanti boleh saja itu, copy paste saja teman punya fishbone yang bagus tadi. Baru nanti tinggal kasih masuk ya. Pak Akbar ya? Iya. Ya, Bu. Terus ke bawah. Oke. Sama juga ya. Nilai itu ditaruh per tahapan ya. Ya, Bu. Jadi jangan seperti ini. Nanti kau bingung nanti pada saat jadi nanti teman-teman pada saat presentasi begini modelnya ya. Misalnya ya, Ibu kasih contoh. Jadi di rancangan aktualisasi saya ini, kegiatan pertama saya adalah persiapan pelaksanaan kegiatan, di mana persiapan pelaksanaan kegiatan ini berkaitan erat dengan manajemen ASN, ya, materi agenda 3. Dan tahapannya terdiri dari 3, yaitu menyiapkan bahan konsultasi, di mana saya akan mengaktualisasikan nilai, ya. Nilai kompeten, loyal, dan harmonis. Tahapan kedua, saya berkonsultasi dengan mentor. Saya di sini akan mengaktualisasikan nilai loyal, harmonis, kompeten. Dan tahapan ketiga, berkonsultasi dengan rekan sejawat, saya akan mengaktualisasikan nilai adaptif, kolaboratif, dan akuntabel.
Seperti itu ya. Dan output dari kegiatan pertama ini adalah adanya bahan konsultasi, adanya saran masukan dari mentor, dan adanya dukungan dari rekan sejawat. Kegiatan pertama ini berkontribusi terhadap pencapaian visi misi Pemda, yaitu khususnya misi ketiga, yaitu bla bla bla. Dan aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak ini akan menguatkan nilai organisasi perangkat daerah, khususnya nilai dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu nilai berakhlak. Bisa dipaham? Begitu caranya nanti kita mengaktualisasi, mempresentasikan, kita punya bahan tayang. Jadi setiap tahapan itu disebutkan nilai yang kita mau aktualisasikan. Bisa? Oke, Ya, Bu. ya. Terus ke bawah. Ya. Jadi kegiatannya, jadi nanti kegiatannya Pak Akbar ini, nanti teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Jadi di bawahnya kegiatan kita sudah kasih, ada keterkaitannya sudah dengan agenda 3 ya. Jadi misalnya evaluasi dan pelaporan. Ini evaluasi dan pelaporan lebih kemana? Adanya bahan laporan, evaluasi. Ini laporannya dalam bentuk apa? Sudah dalam bentuk digital laporan. Kalau sudah digital laporan berarti dia Smart ASN. Tapi kalau laporannya masih dalam bentuk kayak manual gitu, lebih dia ke ya. Jadi kalau misalnya Smart ASN ini adanya laporan kegiatan kan, ingat ya semuanya, kata aktualisasi itu tidak masuk di sini. Jadi membuat laporan kegiatan, bukan aktualisasinya. Laporan kegiatan itu maksudnya laporan coba kegiatan keempatmu tadi, saya lihat. Kegiatan keempat. Penataan data di Google Drive. Ya, ini lebih ke Smart ASN, benar Ya. kan? Karena Ya. kita di sini ada kecakapan digital, ya kan? Nah, kalau yang kegiatan evaluasi dan pelaporan, dia lebih ke manajemen ASN mungkin ya, kecuali laporanmu ini dalam bentuk digital juga, Akbar. Bisa? Kalau untuk laporan mungkin kayaknya 2, Bu. Digital dengan fisik. Iya, boleh. Boleh. Kalau dia laporannya ke digital saja, misalnya kita mengirimkan laporan dalam bentuk email ke atasan kita, boleh pakai Smart ASN. Jadi nanti di sini outputnya bukan adanya laporan aktualisasi. Tidak, langsung saja adanya laporan, hilangkan kegiatan aktualisasinya, kata-katanya. Ya, jadi adanya laporan itu maksudnya laporan hasil kita punya penataan itu, penataan arsip itu ya. Ya, Bu. Oke deh, ya baik. Oke. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Iya, nanti diperbaiki lagi. Stop sharing dulu, Akbar. Ya, Bu. Stop dulu sharingmu itu. Bagaimana? So lupa ini, bagaimana caranya kasih stop sharing itu? Kenapa? Oh, sudah, Bu. Sudah. Aduh, hampir DP jaringan mutasi nggak di Palele. Mana ini yang orang Palele ini, yang tugas di Palele? Adakah? Dia yang dikasih tugas Palele baru dia mau urus ini di Palele itu masih ada kapal-kapal itu, kapal-kapal yang yang dari Leok sehingga Palele ke Gorontalo. Tidak ada, Bu. Oh, itu kapal-kapal sudah ada. Tidak ada, Bu. Aduh. Pak Akbar ini ada. Di mana? Ada tuh yang dari Kalimantan sehingga di Pelabuhan Palele, terus biasanya tujuannya ke Gorontalo atau dari Gorontalo ke Buol, ke Leok, semua begitu. Oh, berarti dia kapal besar, bukan kapal-kapal kayu kayak dulu. Nah, Bu, kapal besar. Oh, kapal besar. Oh, kapal besar. Oh. Jadi perbaiki pelabuhannya. Jadi sudah bagus ya, sudah bagus ini pelabuhan Palele, bagus ya? Iya, Bu. Ibu dulu masih naik kapal yang kayak Fajar Express, Iya. Fajar Indah, kapal kayu. Nah, iya. kapal kayu itu kalau dari Leok dia kan ada singgah
pelabuhan-pelabuhan kecil gitu kan. Nah, apa ini singgah-singgah ya, Ibu suka sekali itu turun-turun di apa ini turun singgah beli makanan lokal, penganan kampung gitu ya. Ibu senang sekali itu turun belanja cepat-cepat naik lagi karena enggak lama kan singgah-singgahnya di pelabuhan, kemudian sampai Gorontalo. Nanti Ibu di Gorontalo pokoknya mati. Ibu suka itu pergi kalau bulan puasa. Ada orang Gorontalo di sini? Tak ada orang Gorontalo. Pak Amin, Bu. Pak Orang Palu Minupin. saya, Pak. Orang Palu. Oh, dia orang Palu, dia tukang makan kelor dia itu, bukan orang Gorontalo. Tuh orang Gorontalo makan milu siram. Iya toh? Jadi apa ini? Jadi Ibu senang sekali tuh. Cuma memang kalau pas di Gorontalo itu pas dapatnya bulan puasa. Pokoknya itu kita sakit perut satu hari satu malam sampai buka. Soalnya DP sayur pidis, DP ikan pidis, DP semua pidis. Cuma DP nasi betul yang tidak pidis. Aduh, tak bilang memang ini orang Gorontalo ini canggih betul ya, semua pidis dalam masakan. Jadi anak saya bilang, Mama ini kita kenapa sakit perut? Iya karena semua pidis itu makanan. Tapi sangat senang saya suka sekali jalan naik kapal itu. Oke deh. Tapi ternyata sudah masuk kapal-kapal besar ya, di Leok masuk kapal besar. Bagus juga ya. Nanti kan mau ke Buol itu kan, ke Buol. Mudah-mudahan pas ada DP ini ya, ada kapal besar masuk ya. Berarti kapal besar yang masuk itu ke arah mana dia nanti? Dari Leok itu kemana dia? Ke Gorontalo ada. Iya, Bu. Biasanya ke Gorontalo, tapi kalau biasanya yang dari Kalimantan, kayak kemarin ada yang dari Kalimantan sehingga di Leok, tapi sudah berlabuh. Entah dia ke Palele atau ke Gorontalo, karena rutenya biasanya ke Palele, ke Gorontalo. Baru dia balik ulang lagi. Iya. Berarti Gorontalo, Palele, Leok, baru balik Kalimantan. Biasanya begitu. Itu boleh juga tuh orang mau selama sekali naik kapal dulu, suka sekali naik kapal Kambuna, ke Rinci, ke Toli-Toli, baru langsung lagi ke Buol. Ke Buol itu Fajar Express, Fajar Indah, waduh, sampai pernah lagi itu kapal mati DP mesin, sampai di Selat Makassar, semua dekat Kalimantan lagi itu kapal itu, mati mesin 2 hari 2 malam, terapung-apung di laut kita itu ya, wah. Zaman dulu ya, terkenang ini zaman dulu Ibu mengikuti suami tugas ke Buol. Oke deh, siapa lagi tadi? Retno ya. Retno Ibu. Ya, silakan. Izin Ibu. Iya, terus ke bawah. Oke. Oke. Oke, boleh. Selesai Bu. Iya, boleh. Itu sudah bagus Retno punya, ya. Jadi Retno nilai-nilainya sudah jadi nanti seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi misalnya ya, kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan, ya. Kegiatan ini berkaitan erat dengan manajemen ASN, ya. Manajemen ASN bekerja profesional, misalnya ya kalau menjelaskan bekerja profesional khususnya di dalam melakukan pelaporan. Nah, dengan tahapan menganalisa hasil pengujian, di mana saya akan mengaktualisasikan. Nah, jadi begitu caranya, di mana saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian tahapan kedua melaporkan hasil pengujian kepada mentor, di mana saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan ketiga menyelesaikan laporan hasil pengujian, di mana saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabel, kompeten, dan loyal. Kayak gitu ya.
Jadi nanti tidak perlu kalian sebutkan keterkaitan substansi mata pelajaran, nggak usah. Ini terkait dengan substansi mata pelatihan, bukan ya, tapi bagaimana kalian menyampaikan rencana aktualisasinya di mana nilai-nilai ini mau diaktualisasikan. Bisa dipaham? Bisa Ibu. Oke, baik. Nanti tinggal penguatan nilai OPD, nilai berakhlak, tambahkan nama kantormu. Nilai Oh, iya. berakhlak, ya. Jadi nilai Iya berakhlak, Ibu. nama kantormu, ya. Oke. Iya Ibu, baik. Baik Ibu, terima Ya, kasih Bu. bagus ini ya. Jadi kalau untuk bahasa output itu tersedianya, bukan adanya. Tersedianya. Nah, jadi Iya Ibu. adanya itu kita ganti dengan tersedianya bahan laporan, tersedianya laporan, ya. Kata-kata Iya bahan Ibu. output itu tersedianya, ya, gitu. Siap Oke Ibu. deh, ya. Koreksian Retno berlaku untuk semua. Nah, jadi nanti jangan sampai lagi, saya punya tidak dikoreksi Bu. Nah, berlaku semua ya. Oke. Siapa lagi? Wahyuni, Bu. Silakan Yuni. Latar belakang ini masih dipakai nanti, Bu, atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tugas dan fungsi jabatan apa tidak? Boleh sih, tapi nanti enggak usah di ini ya, langsung saja. Jadi tugas fungsi jabatan langsung saja. Jadi jangan gini. Nanti kita presentasi waktunya 10 menit gitu ya. Jadi apa ini kita bisa press lagi tugas kita ya. Oke, enggak masalah sih ya. Ini tabel APKL-nya sama USG. Kemudian Fishbone. Ini Bu masih disatukan kayak yang ya, nanti diperbaiki berarti ya. Nanti ikut model kayak Bu Retno tadi bahan presentasinya ya. Kemudian ada satu kegiatan penerapan itu Bu, saya langkahnya cuma satu, jadi ya, harus maksudnya caranya bagaimana Bu? Maksudnya kalau penerapan itu iya, jadi langkahnya apa? Jadi melakukan dalam operan jaga penerapan komunikasinya. Apa-apa saja dan sebelum kita lakukan penerapan itu kan? Apalagi? Sebelumnya itu edukasi dan sosialisasi. Ibu bilang sarannya pretestnya sama posttest dimasukkan ke sini. Kemudian baru tahap penerapan. Tapi penerapan saya bingung, maksudnya tahapan bikin saja ininya, bikin saja kayak lembar checklist gitu ya. Jadi kita bisa penerapan komunikasi efektifnya berapa kali gitu ya. Jadi bikinlah lembar checklistnya, misalnya kita penerapan komunikasi efektifnya di tanggal berapa, bikinkan ininya lembarnya ya, dengan siapa ya. Tahapannya berarti Bu Ya, menyediakan checklist. Menyiapkan lembar checklist, kemudian melakukan komunikasi efektifnya, kemudian membuat rekapan penerapan komunikasi efektifnya, ya. Jadi nanti kelihatan berapa kali kita terapkan komunikasi efektifnya ini SBIR-nya. Ya. Jadi bikin checklistnya. Jadi dengan siapa, namanya, tanggalnya, kapan, jam berapa gitu ya. Kemudian nanti kita lakukan komunikasi. Kemudian nanti kita bikinkan rekapnya. Jadi sudah berapa kali kita melakukan penerapan komunikasi ini, ya, dari setiap kegiatan itu. Sekalian saya ini Bu mau tanya, penerapan itu biasanya, maksudnya berapa kali nanti saya Bu untuk melihat apakah ini sudah ada perubahan pada komunikasinya begitu maksudnya. Iya, jadi setiap operan jaga kan berarti.
Iya, berarti berapa kali, Bu? Kalau satu hari kan dia 3 kali operan. Ya, berarti setiap hari pokoknya buat kan. Oh, iya, Bu. Ya kan, jadi kita bisa melihat perbedaannya yang kemarin tidak terjadi komunikasi efektif dalam waktu kurang lebih 1 bulan, kita mampu melakukan komunikasi efektif sebanyak berapa kali ya gitu dalam waktu yang kita laksanakan itu, sehingga itu jadi kebiasaan ya, terbentuk kebiasaan baru kita di dalam menerapkan komunikasinya. Bisa? Iya, Bu. Ya. Ini. Oke. Terus apa manfaatnya mau di ini juga, Bu, atau tidak perlu lagi nanti? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Ini Facebooknya. Nanti mana tadi si Akbar itu fishbone-nya George itu bagus. Nanti kok copy saja itu. Itu gemuk dia punya kepala ikan. Karena daripada tadi hilang DP kepala ikan, dia backing. Bukan lagi fishbone tadi itu, cuma bone saja. Oke, terus ke bawah. Ini tahap-tahap kegiatannya, Bu. Hampir sama dengan punya teman-teman, Bu. Iya, nanti diperbaiki untuk nilainya ya. Nanti ikut model Retno tadi ya. Ya, Bu. Mm-mm. Yang kedua, kegiatan ketiga. Itu maksudnya sumber kegiatan inovasi itu maksudnya apa itu? Yang mana, Bu? Itu yang di atasnya itu. Kegiatan ketiga. Ya, tersebut. Sosialisasi, Bu. Enggak, itu yang di ujungnya itu sumber kegiatan. Kemudian tertulis inovasi, itu maksudnya apa itu? Di ujungnya itu. Yang itu. Nah, itu ada kan sumber kegiatan. Inovasi itu apa itu maksudnya? Hilangkan saja itu. Oh ya, Bu. Jadi nanti yang lain juga bikin begitu Kasih hilang saja itu. Ya, Bu. Oke, nanti yang nilai-nilainya tadi itu disesuaikan ya pertahapan nanti ya. Contoh saja punya Retno tadi itu langsung 1 nilainya apa semua. Jadi ada 4, berarti 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nanti bisa nanti memanfaatkan mengaktualisasikan nilai-nilainya, jadi tahu setiap tahapan itu nilai-nilai apa semua yang diaktualisasikan. Bisa ya, George? Ya, Bu. Sumber kegiatan inovasi semua itu nanti hilang saja itu. Ya, itu maksudnya apa, saya tidak mengerti itu. Ya, Bu. Oke, terus ke bawah. Kegiatan kelima. Sumber kegiatan SKP. Itu maksudnya apa sih? Hapus, Bu. Lupa hapus. Oke, nanti diperbaiki lagi ya, George. Ya, Bu. Ya. Jadwal kegiatannya ini, Bu. Ya. Oke. Bagusnya sih jadwal kegiatanmu itu bikin per hari saja ya, teman-teman ya. Hari. Oh ya, Bu. Ya, itu kan nanti bikin. Ini nanti kan kita berarti sampai di November kan? Ya, Bu. Ini kan. Jadi, Bu, mau tanya untuk tiap tahap kegiatan ini 1 minggu ya, Bu? 6 hari. Kegiatan 1 6 hari, kegiatan 2 6 hari. Enggak mesti. Jadi pembuatan akun itu kan mungkin pembuatan akun di minggu pertama. Bukan minggu pertama sih, di minggu pertama hitungan kita aktualisasi kan, minggu pertama.
Kemudian membuat format mungkin minggu pertama juga. Jadi teman-teman tidak mesti dijejer kayak gini. Jadi Oh iya. pembuatan akun kan gampang. 5 Ah. menit jadi. Bikin format juga gampang kan? Iya kan? Kemudian sosialisasi juga begitu. Sosialisasinya mungkin di minggu pertama itu sudah jadi buat akun, buat format, sosialisasi langsung. Nanti yang kita bikin lama melakukan pelaporan digitalnya itu mungkin bisa 3 minggu, ya kan? Oh, iya. Nanti minggu terakhirnya yang melaksanakan evaluasi. Nanti dilihat pelaksanaan habituasi itu mulai di tanggal berapa gitu. Kita seminar kan tanggal 12, berarti itu tanggal 13 sudah mulai. Jadi tanggal 13 sampai di mungkin sampai di tanggal 10 apa 12. Nanti lihat jadwalnya lah ya. Nah, disesuaikan ini. Jadi bukan Oktober di evaluasinya nanti nih, sudah di November. Ya nanti diperbaiki. Ya, Bu. Oke. Siapa lagi? Izin, Bu. Silakan. Itu Sukri, Ya, Bu. nilai-nilai itu mending kau apa nih kasih pindah di tahapan kegiatan. Oh. Nah, ya pindah saja dia di bawahnya konsultasi mentor itu. Begini, Bu. Ya, itu lebih bagus ya. Ya, Bu. Oke. Jadi misalnya mengumpulkan jadi misalnya mengumpulkan data pasien, berarti nanti bahasa outputnya tersedianya data pasien gitu saja, ya. Ya, Bu. Oke. Nanti tinggal kau pindah-pindah semua nanti ya. Ya, Bu. Ya, oke. Terus ke bawah. Jadi tersedianya. Begitu juga outputnya, membuat jadwal. Jadi nanti tersedianya jadwal, ya, melakukan sosialisasi, terlaksananya sosialisasi ya begitu. Sudah bagus. Nanti tinggal dipindah saja nilainya di bawah tahapan masing-masing ya. Ya, Bu. Ibu, ini hanya 2 tahapan kegiatannya, Bu. Yang mana? Sosialisasi. Membuat jadwal sosialisasi, menyiapkan daftar hadir, tambahkan menyiapkan daftar hadir. Ya, supaya ada nanti kau bikinkan daftar hadirnya ya, menyiapkan daftar hadir sosialisasi. Nah. Jadi nanti semua kegiatan tahapannya minimal 3 ya. Jadi nanti dicek satu-satu semuanya dicek kembali. Kalau tahapannya cuma 2 berarti harus ditambah lagi. Jadi ada tahapan input, proses, dan output. Bisa ditambahkan lagi ada tahapan outcome, siapa yang memanfaatkan bisa jadi ya. Nanti tapi kita minimal 3 aja dulu. Oke, terus. Oke. Nah, jadi kalau bagusnya jadwalnya itu kita bikin ini saja per tanggal saja ya. Ya, tanggalnya saja. Ya, per hari gitu. Kita bikin jadwalnya per hari saja. Nanti jadi kita bikin jadwal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti kita tinggal bold saja di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Persiapan kegiatan berarti mungkin dari tanggal 13 sampai 15 gitu ya. Begitu bisa. Oke? Ya, Bu. Oke, nanti diperbaiki ya, Sukri. Ya, Bu. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah semua kan? Tampilkan tulisannya. Sudah? Nah, langsung diperbaiki ya. Kemudian nanti pada saat presentasi seperti yang Ibu contohkan tadi, cara mempresentasikan Anda punya bahan tayang nanti ya. Seperti itu. Kemudian mentornya, pastikan mentornya itu sudah bersedia hadir pada saat kita seminar di tanggal 12 itu ya. Jadi dan ingatkan mentor itu jangan nanti dia menguji di situ. Ya. Jadi karena kemarin ada kejadian kemarin itu ya ada teman-teman dari Sigi ya. Wah, itu pada saat seminar lebih laju itu mentor uji daripada penguji. Ada juga yang kemarin dari Donggala ya, nutrisionis. Mulai si mentor bertanya, "Ibu, data ini Ibu ambil dari mana ini? Dan apa maksud dari data ini?" Ya, apa ini mentor sobat tanya. Ya, jadi nanti itu mentor disampaikan kepada masing-masing ya mentornya pada saat ujian. Mentor itu memberikan penguatan, dukungan ya kepada teman-teman, apa yang mau dikerjakan itu mentor tahu. Ya, ada yang kemarin juga dia sistem kepegawaian. Dia tulis di situ, sistem kenaikan gaji berkala otomatis. Dia tulis itu, sikebal otomatis. Sudah. DP penguji yang lebih laju. Ini maksudnya apa ini? Coba jelaskan dengan detail apa yang Anda maksudkan. Mentor tidak bertanya nanti. Akhirnya penguji pas sudah giliran penguji kita minta untuk memberikan pertanyaan, si penguji sobat maraju, dia bilang, "Mohon maaf Ibu moderator, pertanyaanku sudah semua ditanyakan oleh Pak Mentor, jadi cukup sekian dari saya, terima kasih." Bukan kacing hati penguji yang dia mau tanyakan semua so ditanya mentor, ya. Nah, jadi nanti disampaikan ke mentornya masing-masing bahwa mentor itu tahu apa yang Anda buat dan dia memberikan dukungan, ya, mungkin tambahan arahan, tambahan bimbingan, ya, mungkin lebih bagusnya lagi ini yang kita mau tambahkan kegiatannya, ya, bisa jadi seperti itu pada saat kita minta mentor memberikan penguatan-penguatan, ya, ataupun dukungan terhadap apa yang Anda mau laksanakan, ya. Jangan sampai itu penguji lebih laju DP menguji daripada penguji. Banyak itu kejadian seperti itu. Nah, itu perlunya Anda komunikasi bagus nanti dengan mentor masing-masing. Ya, dan makanya jangan nanti itu jadi itu rancangan baru bawa, kalau dia tanda tangan dia tidak ada baca. Nah, harusnya kan pada saat Anda menyusun itu sudah makanya Ibu kan sampaikan kemarin kan, mentormu duluan yang harus tahu apa yang mau kalian buat. Ya kan? Karena di bawah mentoring beliau gitu ya. Jadi mentor kita kan atasan langsung kita yang lebih expert, lebih paham, lebih tahu apa yang mau kita kerjakan. Bisa dipaham ya teman-teman? Nah, jadi nanti pada saat seminar penguji itu dia akan bertindak sebagai konsultan. Nah, jadi nanti pada saat ujian itu mereka akan memberikan teman-teman arahan, masukan, ya masih misalnya di rancangan itu masih ada yang perlu ditambahkan. Nanti penguji minta mungkin nanti tambahkan ini ya, gitu ya. Boleh masukkan ini lagi ya, nilainya dilihat ya, kayak gitu. Nah, jadi makanya nanti diperhatikan baik-baik lagi nilai, siapa tahu luput dari dari koreksian Ibu. Nilai itu jangan sampai ada nilai yang tidak diaktualisasikan. Oke, jadi dilihat di situ baik-baik. Nilai adaptif itu berapa kali sudah kita kasih masuk, nilai loyal sudah berapa kali, adaptif berapa kali, loyal, ya kolaboratif itu berapa kali, berorientasi pelayanan berapa kali. Jadi dia tidak boleh muncul cuma 1 atau 2, karena kita namanya habit, ya. Building new habit. Jadi habit itu terbentuk dengan mengulang kebiasaan penerapan nilai. Bisa dipaham? Bisa? Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Ibu, izin Bu, mau bertanya sedikit. Iya, silakan Pak. Untuk Smart ISN ini Bu, hakikatnya memang dia harus IT Bu, atau kan yang saya baca itu di modul itu kan ada 8 itu, ada nasionalisme, iya, ada bahasa bla bla.
Itu Iya, bagaimana jadi Bu anunya Bu? kan dia indikator belajarnya itu meningkatkan kecakapan digital dasar. Jadi nasionalisme itu maksudnya bagaimana Anda mampu menjadi pemersatu dengan adanya digitalisasi layanan gitu kan. Kan Iya. indikatornya itu membangun kecakapan digital dasar saja dulu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita nasionalisme bukan berarti kita nasionalisme kita bagaimana itu kita memanfaatkan apa ini namanya digital, layanan digital yang ada untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Bagaimana itu caranya kayak gitu ya. Hospitality-nya, keramah tamahan kita, ya bagaimana kita memanfaatkan layanan-layanan digital yang ada seperti itu. Ya, sama dengan kayak kita misalnya gini. Anda mau WA orang, ya. Bagaimana cakap digitalnya, sopan santunnya di mana, hospitality-nya, kan gitu kan. Tetap kita salam ya, selamat pagi Bapak Ibu, kami ya kan gitu. Undangan-undangan kadang-kadang tidak lagi dalam bentuk surat kan, benar kan? Undangan-undangan sudah lewat semua aplikasi, mau pakai mau email, mau apa. Nah itu keramah tamahan kita itu bagaimana itu, cakap digitalnya kita itu berdigitalisasi RIA itu seperti apa? Ya kan? Nah, kan sekarang kalau misalnya kita mau undang rapat, nggak ada lagi kita pakai ini, suratnya ada, ya kan? Suratnya ada di ini. Tapi kalau mau dikirim ini surat, mau dikirim ke Palele, mau dikirim ke mana, semua kecamatan, mau nikali Jo itu berapa DP ongkos? Mau kirim satu-satu, mau pakai Gojek ke sana. Untung ada ini, ya toh? Jadi bagaimana cakap secara digital kita dengan keramah tamahan kita, hospitality-nya kita, membuat undangan secara digital. Nah, itu caranya, ya. Ya, berarti Bu, maksud Smart ASN ini digitalnya tapi melalui unsur-unsur 8 tadi itu. Ya, seperti itu. Medianya, digitalnya dan Iya, unsurnya 8 tadi. Jadi ada budayanya Iya, kan, iya, betul, bagaimana ya. kita membangun budaya yang sopan, polite gitu ya. Nah, bagaimana? Jadi sama dengan kita kalau kita mau apa ini mau berkomunikasi kan kita pakai WA, tidak langsung dipanggil sama Pak Bos, enggak kan? Ada etikanya, ada etikanya. Assalamualaikum Bapak Ibu gitu ya. Kami dan gitu. Oke Bu, Ya kan? terima kasih ya. Sudah paham Bu ya, sesuai enak. Jadi ya kita membangun kecakapan digital kita ya. Walaupun kita masih di tingkat dasar ya, belum yang kita disuruh mau bikin barangkali sistem yang sudah kayak Biorka itu ya, itu ya yang apa ini terkenal itu kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu kita membangun keramah tamahan kita, bagaimana budaya kita. Indonesia terkenal kan dengan budaya kriul itu ya, budaya kasarnya berdigital. Makanya muncul itu Smart ASN itu. Iya kan? Kalian lihat kan itu kalau dunia internasional itu mencap Indonesia adalah negara yang sangat kasar berdigital. Toksik. Iya toh, sangat kasar kata mereka itu, Indonesia itu sangat kasar berdigital. Maka muncullah itu materi Smart ASN. Bagaimana Anda menjadi cerdas ya di dalam berdigital itu. Bisa dipahami ya? Siap Bu, siap. Itu muncul gara-gara itu, cap yang muncul itu sebenarnya. Kenapa kok orang Indonesia ini kalau ada, coba aja kalau ada perang kemarin, wah gila, kita enggak tahu urusan negara lain, kita yang sibuk dan itu menjadi perhatian dunia, teman-teman, menjadi perhatian dunia. Wah, Indonesia very cute gitu ya, sangat kasar dalam berdigital. Maka muncullah Pak Jokowi bilang sudah harus ada masuk materi Smart ASN. Bagaimana orang-orang itu harus punya kecakapan ya menghadapi dunia online, serba online digital sekarang. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Bu, nanti kalau mau ujian, latar background untuk ujiannya itu kita yang sediakan atau dari BPKSDM? Biasanya ada disediakan sama teman-teman evaluator nanti ya. PIC-nya biasanya siapkan nanti background-nya untuk kita seminar ya. Jadi nanti sediakan, nggak tahu nanti kesepakatan saja nanti ya background-nya apakah tetap yang ini background-nya atau background-nya nanti biasanya sih nanti ada flyer yang dikirim gitu, nanti ada
flyer yang dikirim, itu bisa jadi background-nya pada saat Anda seminar. Oke, bisa? Bisa, Bu. Bu, terus kalau untuk ujiannya nanti yang kita sediakan PPT dengan file anunya, Bu, ya, bab 1, bab 2. Ya. Nanti bab 1, bab 2, maksudnya untuk rancangan ya, dokumen rancanganmu nanti itu dikirim ke masing-masing evaluator. Nah, nanti kalau sudah jadi grupnya, Ibu kirim saja tanda tangannya Ibu. Jadi nanti tanda tangan scan itu yang kalian masukkan, tambah dengan tanda tangannya mentor masing-masing. Kan ada ya, apa nih, formnya kan? Ya, Bu. Silakan nanti. Kalau sudah jadi ininya, nanti Ibu kirim saja tanda tangannya Ibu. Ya. Oh iya, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ke Palu juga bisa kok datang ke Ibu nanti. Kalau siapa tahu ada yang pas jalan ke Palu, Bu, saya nanti mau ketemu Ibu di kantor boleh. Tapi WA saja Ibu. Retno Mudah-mudahan. ada di Palu, Bu. Sekarang Jos ada di Palu. Retno. Oh, Saya Ren. sudah pulang. Saya Oh. sudah pulang minggu lalu, Bu, waktu hari Jumat. Saya ke BPKSDM. Temani teman ke konsul dengan Bu Stin. Bu Stince. Iya, ada teman kelompok 3 di angkatan ini. Kenapa enggak ketemu Ibu coba? Ini yang Hari kita Jumat, Bu. Hari Jumat Ibu sudah pulang katanya. Oh iya. Iya. Oh, Ibu ada ngajar itu berarti ya. Oke deh. Iya, jadi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tapi WA dulu Ibu ya. Biasanya Ibu kan kalau ada jadwal ngajar gini ya, Ibu enggak ke kantor. Kayak ini Ibu enggak ke kantor. Soalnya yang kemarin yang kelompok ini kan yang Ibu habis digosok nyamuk gitu kan. Aduh, pulang Ibu bentol-bentol, digigit nyamuk gitu ya. Karena lembab itu di asrama, lembab itu harusnya mau di fogging kayaknya itu barangkali ya supaya nyamuk, karena lembab dia, jadi lembab itu nyamuknya banyak sekali. Makanya Ibu enggak mau ke kantor ini tadi ini karena Ibu mau cari nyaman juga duduk menghadapi teman-teman semua ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Silakan. Siapa ini? tanggal 12 itu Bu kayaknya bertepatan dengan Bu, ulang tahunnya daerah Bu. Iya, jadi nanti berarti nanti ada informasi ya, apakah kita mulainya itu setelah upacara atau bagaimana, I don't know. Jadi iya ya, harusnya sudah dikonfirmasi itu ya. Karena kalau bergeser Iya, betul, mungkin Bu. tidak. Kan upacara tidak mungkin upacara 1 hari sampai sore kan. Upacara pasti mungkin nanti dilihat ya, dikonfirmasi ke mentornya masing-masing ya. Jadi kalau mentornya yang pergi upacara, berarti nanti dia agak siangan lah gitu setelah upacara ya. Tapi kalau ada mentornya yang tidak, tapi semuanya mentornya ini upacara semua ini. Rata begitu Bu, apalagi Kayaknya, mentor Bu. Bu. Iya, Bu. Apalagi kepala bidang pasti ikut semua. Oh, pasti ikut semua. Oke, berarti nanti mungkin kita mulainya upacara paling sampai jam 9, jam 10. Mungkin jam 10 sudah mulai kita ya. Oke, nanti seperti itu saja. Karena kalau bergeser harinya susah, karena di hari berikutnya itu sudah ada jadwal lain juga, kayak Ibu gitu kan, Ibu ada jadwal lain, jadi enggak bisa bergeser. Yang bergeser itu tinggal jamnya, walaupun nanti jadwalnya kita mulainya jam 8, bisa jadi nanti seminarnya kita mulai jam berapa setelah upacara selesai. Bisa ya? Oke, kalau harinya mungkin enggak bergeser. Mungkin harinya tetap saja, cuma jamnya nanti yang kita kasih mundur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman dunia? Aman? Nanti kalau pakai dasi kasih bagus-bagus dasimu ini. Coba lihat Fitra itu. Bagaimana kau pakai dasi itu Fitra? Tak cekek lehermu. Kasih rapi. Ya, bagaimana ini agenda 1 belajar grooming, cara berpakaian yang rapi, yang benar. Kalau calon kepala bidang itu harus rapi dia, ya. Jadi membiasakan diri rapi berpakaian dari sekarang itu akan terbawa terus nanti sampai pada saat kita berkarir. Jadi kalau Ibu ini, Ibu kan sudah 22 tahun nih berkarir di PNS. Dari awal itu sudah harus rapi ya, rapi. Jadi sampai sekarang pun berusaha untuk rapi terus ya. Jadi karena kalau lihat kayaknya enggak rapi gitu ya. Di kantor pakai sepatu bagus gitu ya, bajunya diperiksa bajunya, jangan sampai pas angkat tangan, ih astaga,
bolong DP ketek, soro DP baju. Jadi mau pakai baju pun harus diperiksa bagus-bagus dulu ya, serikaannya diperiksa, jangan sampai itu celana panjang bikin 3 jalur kan begitu ya, dikasih. Jadi ada gini, kita itu harus menjadi PNS yang betul-betul tampilannya oke, kerjaannya oke juga ya. Jadi tampilan oke, jangan bilang, Bu, Soti ada kesian gaji nih Bu, so habis potong kredit Ibu, jadi harap maklum Ibu, ini baju sola semua. Jangan, pokoknya harus tampil bagus ya, karena pada saat kita tampil bagus, insya Allah kita juga akan menunjukkan performa kinerja kita juga bagus ya. Bisa ya, seperti itu. Jadi nanti pada saat seminar juga harus tampil dengan prima, teman-teman semua mampu tampil dengan percaya diri. Ini kan semua orang sarjana semua, ya kan? Ada yang sudah S2 ini? Ada? Belum? Nanti Retno, juga. Ibu. Retno sudah S2 kan? Sudah, Ibu. Sudah. S2-nya apa kemarin, Retno? Teknik kimia, Ibu. Itu kan sudah ada yang urus uji-uji ini kan, dia uji-uji racun segala macam, dia uji poison dia ini. Jadi jangan sampai ada poisoning gitu ya. Jadi nanti kalau ini sekolah lagi ya. Jadi nanti kalau si Retno bisa tuh sambil nyambi-nyambi jadi dosen di di BUL sana, kalau ada universitas boleh sambil nyambi-nyambi. Ibu juga jadi dosen kan? Saya juga jadi Widyaswara jadi dosen juga. Sudah mau 12 tahun saya jadi dosen di Pasca Sarjana. Biasalah nyari tambahan gitu ya. Kalau gaji saja enggak cukup buat buat sekolahin anak-anak gitu. Jadi harus cari tambahan, harus kreatif, ada nilai adaptif kan? Harus proaktif, harus kreatif, harus berinovasi untuk cari tambahan penghasilan supaya tidak korupsi kita. Ya. Jadi harus jadi kita itu tidak boleh berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan dari pekerjaan kita gitu, dari pekerjaan yang kita lakukan di kantor, nggak boleh ya. Mau lakukan stok obat, mau lakukan ini kita mau pesan 100, nanti pertanggungjawaban 200, no, ada nilai akuntabel. Di mana itu nilai akuntabel ya kan? Nah, jadi caranya kita mendapatkan penghasilan dari luar pekerjaan kita. Bisa? Ya, supaya nanti Anda tetap disiplin. Karena banyak pegawai itu menjadi tidak disiplin, tidak akuntabel karena doi sote ada. Gaji berapa sekarang? 2 juta apa 3 juta? 2 juta. Mau pipa lele sana berapa DP DP biaya? Pulang pergi ya 3 kali pulang pergi habis doi gaji, ya kan? Kalau ngoni tidak pintar-pintar juga harus punya jiwa entrepreneur. Ya, harus bisa berpikir mendapatkan penghasilan tambahan di luar kerja kita sebagai PNS, ya. Nah, tentu saja pekerjaan itu tidak boleh mengganggu PNS-nya. Jadi nanti Anda tidak akuntabel lagi nanti ya, harus betul-betul mampu bekerja dengan baik. Enaknya jadi PNS itu teman-teman, kita gajinya tetap tiap bulan, ya. Nah, itu Ibu senang sekali ya. Kalau di swasta kan beda ya. Beda lagi itu tergantung dengan laba. Kalau perusahaan banyak untung ya kita masih, tapi kalau perusahaan sudah rugi ya kita sudah dirumahkan kan gitu. Kita diberhentikan gitu ya karena beban perusahaan dan sebagainya. Kalau di PNS itu kita enak sekali teman-teman ya, jadi kita bisa dapat gaji rutin tiap bulan ya. Tapi itu tadi harus hemat ria supaya Anda betul-betul bisa jadi profesional. Jangan sampai uang gajinya baru minggu pertama habis. Nah, ke minggu kedua, ketiga, keempat, ngoni mau mau ke kantor. Tak mungkin ngana mau pasang itu layar di belakang terbang kayak Batman. Kan enggak bisa seperti itu kan? Nah, iya toh. Jadi mesti ada bensin, ada Pertalite. Sekarang sudah naik juga kan? Nah, jadi harus pintar menghemat keuangan sehingga Anda bisa tetap istilahnya tetap survive hidup, tetap bisa bekerja sebulan ya sesuai dengan waktu efektif bekerja. Bisa? Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Semangat semuanya, ya, semangat Bu, semuanya. mau tanya sedikit, Bu. Boleh. Waktu ujian itu berapa menit? Jadi setiap orang dikasih jatah 45 menit. Setiap orang jatahnya 45 menit. Jadi dirimu presentasi 10 menit.
Ya, nanti dikasih waktu untuk mentor bicara, kemudian penguji juga bicara. Kalau Ibu sudahlah, Ibu sebagai moderator aja di situ. Kecuali ada sesuatu yang harus Ibu klarifikasi ya. Mungkin ada juga ini peserta so bingo-bingo juga ya, so bingo-bingo juga ditanya, lain dijawab. Biasanya Ibu yang kasih lurus ya. Nah, biasanya begitu, lain ditanya, lain dijawab. Nah, Ibu biasanya yang meluruskan gitu ya, di situ fungsinya Ibu jadi coachnya lagi di situ. Tapi nanti Ibu pada saat seminar jadi moderator. Tapi biasanya kalau kita punya rancangan sudah bagus, bisa jadi setiap orang tinggal 20 menit atau 25 menit. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau dia lihat sudah bagus, ini sudah bagus. Saya kira ini silakan saja diaktualisasikan rancangan ini gitu ya. Bla bla tambah sudah selesai. Oke, jadi bisa jadi enggak sampai 45 menit satu orang. Nah, makanya biasanya kita seminar itu sudah bagus ya. Kadang-kadang mulai jam 8 pagi, biasanya jam 1, jam 2 sudah selesai. Karena yang rancangannya yang dibuat sudah bagus gitu ya. Jadi tinggal diminta oleh pengujinya untuk rencana itu dilaksanakan. Nanti datang lagi dengan membawa laporannya dengan lampiran semua bukti-bukti pelaksanaan dari kegiatan. Jadi kalau ada sosialisasi, edukasi, itu buatkan dia punya daftar hadir. Supaya ditahu siapa yang diedukasi, namanya siapa, umurnya tinggal di mana, itu bikinkan data lengkapnya. Jangan sampai, jadi edukasi kemarin, oh iya ada fotonya, berapa orang? Aduh Ibu, saya so lupa itu, 10 atau 20 Ibu, pokoknya banyak Ibu. Nah, nggak bisa, di mana nilai akuntabelnya itu? Ya kan, nilai akuntabel itu Anda harus mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Bisa ya? Nah, jadi nanti kalau mau edukasi, siapa DP nama, orang dari mana, alamatnya mana. Jadi kita tahu, ada datanya kita. Ya, jadi edukasi, sosialisasi, bikinkan dia punya daftar. Daftar hadir, ya, daftar datanya, siapa semua. Kemarin pasang pil KB, Bu, pasang KB, berapa orang? Kayaknya Bu lebih 10 kemarin itu, Bu. Lah, gimana nilai akuntabelnya? Ya, jadi siapa yang dipasang, ya? Pil apa yang dia minum, ya kan gitu, pasang KB apa dia, implan kah, suntik kah, pil kah gitu ya, tanggal berapa, itu muncul, harus lengkap kita dengan data-data pelaksanaan kegiatan kita. Bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau bikin tadi 7 kelompok tani, ya memang kok tidak, aduh DP nama kita so lupa Ibu, itu DP nama. Tunggu Bu, kita mau buka, gimana? Ya, jadi harus lengkap nanti untuk pelaksanaannya. Bisa? Saya semangat semuanya. Baik teman-teman semua ya, jadi silakan diperbaiki lagi rancangannya, bahan tayangnya. Ingat yang tadi tahapannya baru 1, baru 2, dilengkapi menjadi 3 ya. Nah, bisa nanti saling diskusi dengan teman-teman supaya semuanya bisa lulus. Jadi lulus kita cuma 2 pilihan. Lulus memuaskan atau lulus sangat memuaskan, ya kan? Jadi kita cuma pilihan 2, lulus memuaskan dan lulus sangat memuaskan. Kalau mau sangat memuaskan, berarti effort harus lebih, ya. Kasih bagus lagi, dipelototin lagi dia punya rancangan. Kasih bagus pokoknya, ya. Nah, seperti itu. Oke deh, semangat semuanya untuk melakukan perbaikan. Insya Allah kita ketemu hari Selasa. Hari Rabu tanggal 12, semoga semuanya diberikan kelancaran, teman-teman semua juga diberikan semangat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, dan semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita semua, ya, amin. Baik, Ibu tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.